Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2730-2732 Bab 2730 I have cultivated true fruit from the Emperor. Tapi, Landon Sen mengerutkan kening. Beku Kutua berkata dengan suara yang dalam, Amitabha Buddha, jangan khawatir tentang dermawan. 3.000 lampu glasir berwarna adalah penguasa yang ditakdirkan, dan Laona akan mengajarkan Anda metode lampu jantung glasir berwarna. Apakah Anda dapat memahaminya? Itu terserah Anda. Setelah berbicara, Biksu Kutuo mengeluarkan gosok kuno dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Landon Sen. Ini. Bagaimana mungkin Ho de Muda? Landon Sen benar-benar malu menerima hadiah semacam ini dari Biksu Kutuo, dan tampak malu. Tidak, Donor Sen memiliki kebajikan dan kemampuan. Jika itu kamu, itu pasti akan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan, kata Biksu Kutuo dengan alis yang ramah. Landon Sen tersentuh oleh hati penuh kasih dari Biksu Kutuo dan berdoa, generasi muda akan menyimpan ini di hati mereka. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka akan menyelamatkan hidup mereka sebanyak mungkin. Bagus. Biksu Kutuo tersenyum dan mengangguk, dan melanjutkan, pendonor Sen, tempat Budisme tenang, Anda mungkin juga tinggal di kuil Sanbao dan belajar tentang metode lampu jantung kaca. Landon Sen dengan penuh syukur berkata, terima kasih, Kutuo Senior. Setelah percakapan, Biksu Kutuo memerintahkan Seng Xiu untuk membawa Landon Sen ke tempat kultivasi. Ada beberapa tempat latihan yang sangat canggih di kuil Sanbao, yang sangat cocok untuk berlatih agama Buddha. Seng Xiu membawa Landon Sen ke ruang batu bawah tanah di sisi barat kuil Sanbao. Ada total 108 patung arhat yang ditata dengan cara yang khas. Setiap patung arhat diukir dengan jejak Buddha yang tebal. Kakak Landon Sen, ini adalah ruang batu, arhat, di kuil Sanbao, dan berlatih agama Buddha di sini akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya. Setelah berbicara, Seng Xiu menginfiltrasi sejumlah besar kekuatan spiritual ke arah formasi Buddhis di tengah ruang batu, dan awalnya adalah formasi dalam ruangan. Ledakan. Tiba-tiba, 108 arhat di ruang batu menyala, melepaskan banyak cahaya Buddha di permukaan. Banyak tulisan suci Buddha dan lampu Buddha melayang di sekitar ruang batu, dan suara-suara Sansekerta yang aneh masuk ke telinga, yang membuat orang merasa segar. Landon Sen menutup matanya tanpa sadar, merasa tenang luar biasa dan nyaman di tubuh dan pikirannya, seolah-olah dia telah memasuki keadaan kontemplasi yang aneh. Formasi di bilik batu ini adalah keyakinan soliter dan lurus dari formasi rahasia Buddhis. Para beku dalam formasi ini dapat menghilangkan semua pikiran, pikiran jahat, dan keinginan yang mengganggu di hati mereka, dan dengan mudah mencapai keadaan kehampaan. Kakak Landon Sen, bagaimana perasaanmu? Seng Xiu mau tidak mau bertanya kapan Landon Sen menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Itu memang kuil Sanbao, ada tempat yang begitu indah untuk berkultivasi. Landon Sen hangat dan tidak bisa tidak berseru. Seng Xiu menyatukan tangannya, saudara Landon Sen, Anda sedang berlatih di sini, dan Seng Xiu tetap di luar. Jika Anda memiliki instruksi, panggil saja saya. Kamu tidak perlu begitu bermasalah. Ngomong-ngomong, aku belum bertanya mengapa kamu datang ke Sanbao Temple untuk berlatih. Landon Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, foto Dharma ayahku adalah junior dari Guru Kutuo. Ayahku tahu bahwa kuil Sanbao adalah sekte Buddha nomor 1 di dunia spiritual kuno, jadi dia memintaku untuk datang ke kuil Sanbao untuk berlatih Buddhisme tingkat lanjut setelah meninggalkan Nanyuan. Seng Xiu menjelaskan. Itulah masalahnya. Jika saudara laki-laki yang saleh memiliki kebutuhan, sebutkan saja itu kepada kakak laki-lakimu. Landon Sen menepuk bahu Seng Xiu dan tersenyum tulus. Terima kasih, kakak. Tuan Kutuo sangat memperhatikan saya di hari kerja. Seng Xiu tidak kekurangan apapun di kuil Sanbao. Hanya saja kultivasi Seng Xiu rendah dan beberapa hal tidak dapat membantu kakak, Seng Xiu mengerutkan kening. Kamu dan aku tidak perlu membicarakan hal ini. Kakak laki-laki takut membuatmu kesulitan. Kakak yang saleh, jangan meremehkan dirimu sendiri. Dengan kualifikasimu, kamu pasti akan menjadi kekuatan Buddhis teratas di 3 alam tepat pada waktunya. Setelah keduanya berbicara sebentar, Seng Xiu tidak mengganggu latihan Landon Sen, dan meninggalkan ruang batu dan tinggal di luar. Landon Sen berjalan ke tengah formasi, solemn and honest, dan duduk. Segera, Landon Sen memasuki keadaan hampa. Dia mengeluarkan gosokan dari lampu jantung berwarna yang telah diberikan oleh Biksu Kutuo, dan akan mulai mempraktikkan kekuatan magis dari lampu jantung yang berwarna. Setelah memahami Liuli Heart Lamp, dia tidak hanya dapat dengan sempurna mengendalikan 3.000 lampu glasir berwarna, tetapi dia juga dapat sepenuhnya melarutkan garis keturunannya yang berantakan, sehingga tubuhnya tidak lagi tersembunyi. Sekarang saya memiliki kesempatan ini, saya harus berlatih Liuli Heart Lamp. Itu juga dapat dianggap memenuhi harapan para Biksu Sutra. Penggosokan yang merekam lentera jantung berkilau itu kuno dan kikuk. Tidak ada teks atau sejenisnya di permukaan. Mereka harus sama dengan gosokan dari kitab suci Ananda dan buku-buku peri dari domain pedang.
Isi dari gosokan hanya dapat dilihat dengan memasukkan pikiran ilahi ke dalam gosokan. Dengan menggosok buku baru ini sendirian, Landon Sen dapat melihat bahwa metode lampu jantung kaca jelas merupakan kekuatan magis yang sangat mendalam. Landon Sen duduk diam, memegang gosok lampu hati kaca di tangannya, membenamkan pikiran ilahi ke dalamnya, dan obsesi yang kuat lahir di hatinya, ingin melihat rahasia gosok. Tidak lama. Berdengung. Petak besar cahaya Buddha berwarna-warni terbang keluar dari Landon Sen yang sedang digosok dan dibungkus. Segera setelah itu, lampu-lampu Buddha ini menghasilkan kekuatan sobek yang besar, dan Landon Sen tidak melawan, membiarkan lampu-lampu Buddha ini menghisap diri mereka ke dalam lubang. Pada saat berikutnya, Landon Sen tampak berada di awan, dan melihat seorang Buddha besar setinggi ratusan ribu meter berdiri di depannya. Gigih. Sang Buddha memiliki penampilan yang aneh, lapisan api berkilau membakar seluruh tubuhnya, sebuah lampu mengkilap diseret di telapak tangannya, dan pelangi muncul di belakangnya, dengan awan 5 warna berlama-lama, hikmat dan jelas berkaca-kaca. Di depan Buddha ini, Landon Sen sama tidak pentingnya dengan debu, sangat kecil. Melihat Buddha yang tinggi di depannya, Landon Sen memiliki hati yang tak terlukiskan dengan kekaguman dan kekaguman, seolah-olah dia terinfeksi oleh cahaya Buddha universal dan nyala api berkaca-kaca. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Sang Buddha berkata dengan tenang dan damai. Landon Sen terkejut, dan membungkuk tangannya sebelum membungkuk, saya memberi hormat kepada para senior, para junior di sini untuk metode lampu jantung Liuli. Anda memiliki keinginan yang kuat, dan Anda bukan orang dengan akar kebijaksanaan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah kehidupan dan apakah kematian itu? Buddha bertanya. Landon Sen merenung sejenak, dan berkata dengan nada serius, keberadaan adalah kehidupan, dan ketiadaan adalah kematian. Sang Buddha berkata, hidup adalah kematian, dan kematian adalah kehidupan. Untuk memahami semua hal di dunia, hati itu jelas dan jernih. Meskipun Anda belum mengklarifikasi makna sebenarnya dari itu, hati Anda seperti cermin tanpa kotoran. Selain itu, saya juga terhubung dengan Anda, liuli lampu jantung dapat memberi Anda pengecualian. Begitu suara itu jatuh, sekelompok api berkilauan memancar dari lampu kaca di telapak Buddha terbang ke tubuh Landon Sen dan bergabung dengan darah dan daging Landon Sen. Landon Sen terkejut, merasa bahwa tubuh fisiknya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan luar biasa pada saat ini. Setelah dengan hati-hati merasakannya, dia menemukan bahwa pembuluh darah jantungnya terbakar dengan sumber api glasir, cerah dan cemerlang, tanpa akhir. Terima kasih pendahulu untuk lampu jantung Liuli. Landon Sen sangat gembira dan langsung berlutut. Bagus. Ada suara Sansekerta dari mulut sang Buddha, dan sosok besarnya yang perlahan-lahan menghilang. Landon Sen sangat ingin tahu di dalam hatinya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras, berani menanyakan nama senior. Apakah Anda seorang beku di alam abadi? Mengapa Anda dapat berbicara dengan junior secara langsung? Aku telah menanam buah sejati sejak Kaisar, dan aku juga dikenal sebagai membakar lampu sebagai seorang Buddha. Aku telah mati. Desahan samar terakhir datang dari surga dan bumi. Bab 2731, Liuli Tianhuo. Kaisar, membakar lampu. Landon Sen menunjukkan jejak kebingungan. Diperkirakan bahwa Buddha ini juga kekuatan besar dari dunia abadi sejati, dan sungguh luar biasa bahwa dia masih dapat mempertahankan kekuatan jiwa yang melonjak seperti itu dan akan terjadi setelah kematiannya. Setelah tubuh Buddha benar-benar menghilang, Landon Sen kembali ke dunia nyata. Dia merasa tubuhnya telah mengalami perubahan misterius yang tidak dapat dijelaskan. Lampu jantung Liuli. Dengan pikiran, Landon Sen mengekstrak api berkaca dari hatinya dan memadatkannya di telapak tangannya. Jenis api berwarna glasir berputar dan terbakar di telapak tangan, dan nyala api tidak kuat, seperti lilin, ia melepaskan cahaya berwarna glasir yang cemerlang dan penuh vitalitas. Api tidak memiliki sensasi panas, dan sepertinya tidak memiliki kekuatan serangan sekecil apapun, tetapi mengandung energi yang unik. Aura api glasir berwarna tampaknya agak dekat dengan aura perang bijak matahari. Landon Sen, sambil iseng, menghirup api glasir berwarna ke dalam tubuhnya, dan mengendalikan api untuk mengalir ke pusat alis matanya, mencoba untuk bergabung dengan sumber sendiri dari aura perang suci matahari. Ledakan. Suara teredam terdengar, dan sumber energi perang Seng yang di pusat alis Landon Sen berpadu dengan api glasir berwarna, dan ada tabrakan keras yang hampir mengejutkannya. Landon Sen pusing dan pusing. Setelah sadar, ia tiba-tiba menemukan bahwa kelompok api glasir berwarna telah menelan sumber energi pertempuran Seng Yang. Bagaimana ini bisa terjadi? Landon Sen tertegun, dia mencoba beberapa kali dan menemukan bahwa sumber energi pertempuran Seng yang benar-benar menghilang. Lampu jantung berkilau yang telah menelan roh pertempuran matahari suci tampaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, kecuali untuk itu sama seperti sebelumnya. Landon Sen merasa sangat tertekan, asal-usul energi pertempuran Seng yang adalah kemampuan menyelamatkan hidupnya yang paling penting. Sekarang dia ditelan oleh lampu jantung Liuli. Bagaimana ini harus dilakukan?
Tunggu, karena lampu jantung berlapis kaca ini dapat menelan sumber energi perang suci matahari, itu berarti bahwa energi keduanya harus sangat dekat. Mungkin lampu jantung berlapis kaca ini juga memiliki kemampuan yang mirip dengan aura perang matahari suci. Landon Sen punya ide dan buru-buru mencoba mengaktifkan lampu jantung Liuli di tubuhnya. Tidak lama setelah dia mendapatkan Liuli Heart Lamp, kendali Landon Sen atas api itu tidak begitu sempurna. Setelah upaya berulang kali belasan kali, kekuatan spiritual Landon Sen secara bertahap menjadi dapat berkomunikasi dengan lampu jantung Liuli. Setelah nyala lampu jantung dalam tubuh diaktifkan, ia dapat melepaskan nyala api dalam jumlah besar. Api berkilau ini langsung menutupi tubuh Landon Sen, senyaman berendam di sumber air panas. Landon Sen jelas merasa bahwa nyala api berkilau ini mengandung kekuatan penyembuhan yang sangat kuat. Dia mencubit cahaya pedang, memotong ujung jarinya, dan menumpahkan darah. Api glasir berwarna tidak melewati luka, hampir seketika, luka telah sembuh, dan tidak ada bekas luka yang terlihat. Ini adalah... Hati Landon Sen kaget, dan nyala api berkilau ini sebenarnya memiliki kekuatan penyembuhan yang kuat, yang tampaknya tingkat yang lebih tinggi dari roh pertempuran Seng Yang. Anakku, api berkilau yang menempel di tubuhmu seharusnya menjadi api langit yang legendaris. Seira dalam kantung binatang buas tidak bisa membantu mengirimkan suara kejutan. Seira, apakah kamu tahu apa gunanya Liuli Tianhu ini? Landon Sen tahu nama Liuli Tianhuo. 4 api penempaan Jiuhuo lainnya bernama Liuli Tianhuo, tetapi dia tidak tahu asal dan penggunaan Liuli Tianhuo. Pada awalnya, Yun Henzi, Yum Yanzi dan yang lainnya juga saya tidak tahu apa Liuli Tianhu itu. Seira telah membaca sebuah buku kuno dari suku Tianhu, yang menceritakan asal-usul Liuli Tianhu. Dikatakan bahwa Liuli Tianhu lahir di teratai biru pada periode kelahiran pertama sebuah dunia. Api ini juga disebut api kehidupan. Ini adalah nyala api terkuat di dunia dan memiliki kekuatan penyembuhan terkuat. Putraku, sekarang setelah kamu memiliki api semacam ini, itu setara dengan sepenuhnya mendapatkan kemampuan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Itu tidak akan lebih buruk dari si Feng itu. Mata kecil yang lembut menyala dan berkata secara emosional. Tuhan juga membantuku. Mata Landon Sen tajam, dan dia segera merasakannya. Ketika lapisan api langit mengkilap bersirkulasi di seluruh tubuhnya, tubuh fisiknya memang seolah-olah dia hidup, dan dia dapat berkomunikasi dengan dunia kapan saja. Ini benar-benar kemampuan tubuh abadi. Awalnya, dia hanya bisa mencapai efek setengah tubuh yang tidak bisa dihancurkan dengan mengandalkan energi pertempuran matahari suci, dan kecepatan pemulihan tubuh fisiknya jauh lebih sedikit daripada seorang pembudidaya yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Tetapi sekarang setelah lampu jantung berkilau diperoleh, itu setara dengan benar-benar mendapatkan tubuh abadi. Landon Sen juga terkejut menemukan bahwa garis keturunan yang semula tidak teratur di tubuhnya juga telah terselesaikan, dan dia tidak lagi mudah tersinggung. Benar saja, lampu jantung kaca bisa melarutkan pembuluh darah di dalam tubuh. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa Landon Sen tidak bisa melepaskan Liuli Skyfire tanpa henti. Setelah energi dalam api habis, butuh lebih dari setengah bulan pemanasan untuk melepaskan Liuli Skyfire lagi. Liuli Tianhuo, yang paling sulit dalam tubuh 9 api tempat diperoleh oleh Landon Sen secara kebetulan. Landon Sen mengumpulkan bagian dari Liuli Tianhuo menggunakan Juyanding Cauldron untuk memfasilitasi penggunaan tubuh penempaan Jiuhuo di masa depan. Kemampuan paling penting dari lampu jantung Liuli tidak sesederhana tubuh abadi, tetapi digunakan untuk memacu 3.000 lampu Liuli. Dia mengorbankan 3.000 lampu glasir berwarna, memegangnya di tangannya, dan menembakkan sejumlah besar api langit berwarna ke dalam lampu. Berdengung. Ribuan cahaya putih menyilaukan memancar keluar dari 3.000 lampu glasir berwarna segera, dan kekuatan spiritual dalam tubuh Landon Sen tersedot oleh sepertiga dari 3.000 lampu glasir berwarna. Di bawah siraman cahaya putih, esensi tubuh Landon Sen, darah, vitalitas, dan bahkan roh semua bergabung ke tengah alisnya. 3 bunga berkumpul di atas. Dengan teriakan nyaring, Landon Sen melepaskan tekanan spiritual besar ke seluruh tubuhnya, dan 3 bunga emas kecil mengembun di antara alisnya, memancarkan cahaya suci, halus dan mendalam. Hahaha, berhasil. Landon Sen sangat terkejut, dengan bonus dari Liuli Heart Lamp, kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengaktifkan 3.000 lampu kaca sangat berkurang, sekitar sepertiga dari kekuatan spiritualnya dikonsumsi, dan sisa kekuatan spiritual sudah cukup bagi Landon Sen untuk menampilkan yang lain. Kekuatan gaib tidak akan terlalu mempengaruhi kekuatan tempur. Selain itu, dengan akumulasi lentera hati Liuli, waktu untuk menampilkan Sanhua Juding dapat berlangsung sekitar 5 menit. Jika Anda menggunakan esensi dan darah Anda sendiri sebagai minyak lampu untuk memacu 3.000 lampu kaca, 3.000 lampu kaca juga dapat melepaskan cahaya langit yang mengkilap, yang mencakup ratusan mil ruang dan kehidupan dalam jangkauan, dan Anda bisa mendapatkan bonus dari tubuh abadi. Dengan 3.000 lampu glasir berwarna ini, lampu hati glasir berwarna benar-benar bisa disebut kekuatan misterius yang sangat kuat.
Satu-satunya penyesalan adalah bahwa Landen Sen tidak memiliki tingkat kontrol yang tinggi atas lampu hati Liuli, dan perlu waktu tertentu untuk mengaktifkan 3.000 lampu Liuli. Dalam pertempuran, musuh tidak akan memberi Anda begitu banyak waktu untuk memacu 3.000 lampu glasir berwarna. Setelah mencoba selama 2 hari, Landen Sen Kaukau mengakhiri retretnya dan memutuskan untuk bertanya kepada seorang biksu Buddha bagaimana mengontrol lampu jantung kaca dengan lebih sempurna. Seng Xiu, yang berdiri di luar ruang pelatihan, melihat bahwa Landen Sen keluar begitu cepat, dan tidak bisa membantu tetapi berkata, "Kakak Landen Sen, guru telah memerintahkan bahwa tidak masalah berapa lama Anda menggunakan ruang pelatihan ini, tidakkah Anda memikirkannya sebentar?" Landen Sen melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Yi, saya sudah mengerti. Sekarang bawa saya untuk menemui senior Kutuo. Saya punya beberapa pertanyaan dan saya ingin memintanya untuk menyelesaikannya." Sangat cepat. Seng Xiu tertegun, dan kemudian membawa Landen Sen ke aula kuil Sanbao dan melihat biksu Kutuo. Bab 2732 Attack on Tianshui Palace. Ketika biksu Kutuo mengetahui bahwa Landen Sen telah mempelajari Liuli Heartlamp dengan sangat cepat, dia terkejut. Para kepala biara dan tua-tua dari kuil Sanbao semuanya telah memasuki tempat lilin dari lentera hati Liuli, tetapi tidak ada yang bisa dianugerahkan pada lentera hati Liuli oleh Buddha kuno. Sen Donor tidak mengerti misteri hidup dan mati, tetapi bisa mendapatkan Liuli Heart Lantern. Sepertinya kamu benar-benar orang yang ditakdirkan. Biksu Kutuo melipat tangannya dan berseru, berpikir bahwa ia telah memilih orang yang tepat. Landen Sen dengan malu-malu berkata, generasi yang lebih muda mungkin juga keras kepala, untungnya tidak menghina kehidupan. Meskipun generasi yang lebih muda telah menerima lampu jantung yang mengkilap, dia sangat tidak terampil dalam mengendalikan api. Saya ingin tahu apakah senior Kutuo dapat memberikan beberapa petunjuk. Biksu Kutuo berkata dengan jujur, sejak zaman kuno, tidak ada beku di kuil Sanbao yang pernah mempelajari lampu jantung yang berkilau, dan Laona tidak tahu bagaimana mengendalikan metode ini. Namun, ada catatan dalam buku-buku kuno kuil Sanbao bahwa lampu jantung yang berkilau seperti senjata ajaib kehidupan. Hanya waktu yang bisa dikontrol dengan bebas. Karena Donor Sen telah memperoleh Liuli Heartlamp, dia tidak perlu dengan sengaja mempraktikkan metode manipulasi, dia hanya perlu menggunakan esensi dan darahnya untuk menghangatkannya selama 100 tahun dan dia bisa memanipulasinya dengan bebas. Terima kasih, Kutuo Senior atas saranmu. Landen Sen dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepadanya. 100 tahun dapat diterima. Kebetulan dia dapat mengkonsolidasikan basis kultivasinya dan sepenuhnya menyelesaikan bahaya darah yang tersembunyi. Dia bertanya-tanya apakah akan kembali ke klan kera besar dan mundur selama 100 tahun. Pada saat ini, seorang beku utusan dari kuil Sanbao bergegas ke aula dengan langkah cepat, dan membungkuk di depan biksu Kutuo dengan ekspresi panik, berteriak, laporkan ke kepala biara Kutuo, Istana Tianshui mengirim pesan mendesak untuk bantuan. Ada apa? Biksu Kutuo itu mengerutkan kening. Biksu itu mendengar beberapa napas dan berkata, sekelompok setan kuat yang tidak diketahui asalnya muncul di dekat Gunung Naga Giok dan tiba-tiba menyerang Istana Tianshui. Istana Tianshui mengirim mata-mata ke Liga Tai dan perlombaan manusia ke-7 belum lama ini. 12 Dewa Sekte meluncurkan permintaan bantuan. Apa? Landen Sen, biarawan Kutuo, dan Seng Xiu semuanya terkejut. Perbaikan monster kuat. Wajah Landen Sen berubah drastis, dan tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya. Beku yang pahit itu melipat kedua tangannya, dan sinar yang tajam muncul di matanya yang tua dan keruh, Buddha Amitabha. Melewati perintah Laona, semua tetua kuil Sanbao dan koleksi, segera bergegas ke Gunung Yulong untuk mencegah makhluk itu hangus. Iya. Murid dari transmisi itu membungkuk dan membungkuk, lalu mundur. Ekspresi Landen Sen sangat suram, dan dia mengepalkan tinjunya ke arah biarawan Kutuo dan berkata, Kutuo Senior, tanpa basa-basi lagi, aku akan pergi ke Gunung Yulong bersamamu. Generasi yang lebih muda mungkin tahu asal-usul budidaya setan itu. Melihat mata Landen Sen tegas, biksu Kutuo tidak menolak, mengangguk dan berkata, pendonor Sen dapat memiliki hati untuk menyelamatkan dunia, Laona sangat bersyukur, mari berangkat sekarang. Biksu Kutuo memanggil semua sesepuh Mahayana di kuil secepat mungkin, dan bergegas ke Gunung Yulong langsung dengan teknik teleportasi luar angkasa. Untuk jaga-jaga, Sanbao Temple juga membuka formasi perlindungan gunung besar untuk mencegah musuh asing menyerang. Pada saat ini, daerah sekitar Istana Tianshui di Gunung Yulong diselimuti oleh kabut dingin yang luas, dan ruang untuk ratusan ribu mil ditutupi oleh cahaya dingin, dipadamkan ke tulang. Formasi pelindung Gunung Tianshui Palace, formasi abadi 9 Nether Quenching, telah diaktifkan. Di atas langit, ada 3 perahu roh besar yang mengambang di langit, masing-masing panjangnya sekitar ratusan ribu meter, bentuknya indah dan menakjubkan. 3 spanduk dengan pola berbeda dimasukkan pada 3 perahu roh, masing-masing dengan pola unicorn berjalan di bawah sinar matahari, pola penyu suci basal, dan pola binatang buas yang menelan langit. Hampir 500 tukang reparasi Mahayana berdiri di atas 3 kapal perang. Tekanan spiritual yang mengerikan melanda dunia.
Tiga roh sejati superior yang dipimpin oleh adalah Yin Qianhan, Jin Ling dan Yun Chong. Tetua klan Kilin mendengarkan perintah dan memberi saya raja ini untuk menerobos formasi perlindungan gunung ini. Yin Qianhan berteriak keras. Biksu kura-kura, serang. Jin Ling juga menjerit dalam. Penatua dari ras Or kuno, dengan cepat menerobos formasi dan menarik keluar pelacur Heavenly Land Saintes ke Lao Su. Yun Chong meraung seperti guntur. Iya. 500 pembudidaya setan Mahayana dengan panik menyerang formasi penjagaan istana Tianshui. Bum bum bum. Serangan kekuatan magis yang berwarna-warni meledak di barisan penjaga gunung di istana Tianshui, raungan yang menusuk telinga tidak ada habisnya, kekuatan kekerasan menyebar ke sekeliling, dan saluran besar gunung Yulong runtuh dan runtuh. Istana Tianshui tiba-tiba mengalami perubahan drastis, dan murid-murid para murid meledak satu demi satu, semuanya panik. Para tetua berkumpul di alun-alun istana Tianshui dan mendengarkan instruksi dari Raja Sueye. Pagi-pagi sekali, Raja Suci Sueye menggunakan roh jade Tianmu untuk menemukan bahwa ada sejumlah biksu Mahayana yang datang ke istana Tianshui. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat memerintahkan para tetua istana untuk mengaktifkan formasi perlindungan gunung. Jika penjagaan gunung mulai terlambat, aku tidak tahu istana Tianshui akan dihancurkan. Sueye Sengjun duduk di mobil harta karun seperti biasa dan mencicipi anggur. Dia melirik ringan pada 3 perahu roh raksasa di langit, serta 500 pembudidaya setan Mahayana di perahu roh, dan wajahnya yang tampan menunjukkan jejak roh jahat. Tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak bisa tenang seperti biasanya di hadapan begitu banyak pembudidaya setan Mahayana. Grand Elder Ji Gang terbang dari kejauhan dan membungkukkan tinjunya menuju Sein Sueye. Ya Tuhan, sesuai instruksi Anda, 10 tetua Mahayana telah dikirim. Baik. Sengjun Sueye mengguncang gelas anggur di tangannya dan mencibir, berani menjadi liar di tanah istana salju surgawi saya. Hari ini saya ingin membiarkan para pembudidaya setan mengerti apa yang bolak-balik. Pada saat ini, cahaya putih keluar dari aula utama istana Tianshui, dan terbang ke sisi Sein Sueye dengan kecepatan hampir seperti teleport. Sialan. Kelompok pembudidaya iblis menjijikkan ini benar-benar berlama-lama, dan mereka menemukan tempat ini. Bailan melirik suku Kilin di langit, iblis Mahayana dari suku penyu suci dan suku binatang buas kuno, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah warna. Raja Suci Sueye melirik Bailan, lalu tertawa, Nona Bailan, apakah para pembudidaya monster ini temanmu? Wajah cantik Bailan sangat dingin, dan dia bersenandung, teman dan musuh, kamu pasti bisa melihatnya. Kenapa kamu tidak memberitahu ratu ini sekarang? Sebelum Bailan tinggal di aula utama istana Tianshui untuk menyerap kekuatan jahat kepala paku setinggi 7 kaki, karena aula utama dikelilingi oleh lapisan isolasi dan isolasi suara yang kuat, ia tidak menemukan istana Tianshui pada kali pertama. Menyerang. Setelah istana Tianshui mengalami gelombang serangan, Bailan dengan tajam merasakan bahwa ruang luar tampaknya sangat berfluktuasi, dan ketika dia keluar, dia menemukan bahwa langit telah berubah, dan pembudidaya setan Mahayana dari suku hutan Asura telah memburu istana Tianshui. Sage Sovereign Sueye minum anggur di gelas dan tersenyum ringan, tuanku tidak ingin mengganggu pekerjaanmu. Karena para pembudidaya iblis itu adalah musuhmu, kamu bisa menyerahkannya kepada tuanku di sini. Sangat memalukan bahwa kamu masih bisa tertawa sekarang. Para leluhur dari 3 klan utama hutan Asura ada di sini. Menurutmu berapa lama istana Tianshui bisa bertahan? Bailan menggigit giginya. Raja Suci Sueye berkata dengan tenang, Nona Bailan, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda adalah wanita yang dijaga tuanku, dan saya akan melindungi Anda dari cedera. Bailan mendengus dingin, cukup, ratu ini tidak membutuhkan sedekahmu, dan tidak ingin menjadi kura-kura. Begitu suara itu jatuh, ada riak-riak di ruang di depan Bailan, dan dia segera melakukan lompatan ruang dan terbang menuju langit di atas istana Tianshui, mencoba melewati formasi perlindungan gunung istana Tianshui.